Hai hai, assalamualaikum. Hari ini saya mau masak nasi liwet dan peyek udang bulan, teman-teman. Yuk ikuti cara saya membuatnya. Oke, untuk yang pertama kita akan siapkan terlebih dahulu beras yang akan kita masak untuk nasi liwet, teman-teman. Ini saya menggunakan beras ini ya, teman-teman. Ini beras bulog. Jadi berasnya itu beras apa namanya, perak ya. Jadi dia cocok untuk membuat nasi liwet, nasi kuning atau nasi uduk. Nah, di sini bahan-bahannya, teman-teman. Di sini ada teri. Ini saya menggunakan terinya yang besar-besar ya. Boleh teman-teman belah agar di dalamnya itu bisa dibuang atau mau utuh saja. Dan itu kepala sengaja tidak saya buang ya, teman-teman, karena saya suka dengan kepala ikan teri. Oke, ini di sini ada bahan-bahan selanjutnya, itu ada daun jeruk. Tuh saya beri daun jeruk ya, teman-teman. Kemudian ada daun salam, serai, bawang merah, bawang putih yang sudah saya iris, juga lengkuas. Ini lengkuasnya agak banyakan ya, lengkuas muda. Kemudian ini saya beri cabai rawit dan tidak ketinggalan itu petai. Kemudian kita beri satu lagi yaitu santan ya, teman-teman. Nah, untuk santan ini opsional ya, teman-teman, bisa dipakai atau tidak. Oke, tahap selanjutnya kita mau goreng dulu si terinya. Nah, kita goreng terinya itu sampai kering ya, teman-teman. Awas jangan sampai gosong. Untuk topping ikan asin atau kayak teri-terian gitu, itu terserah teman-teman ya, mau menggunakan teri Medan, teri halus, teri kasar, atau bahkan ikan asin peda. Jadi tergantung selera kita ya, teman-teman. Oke, selanjutnya itu minyaknya tadi udah saya kurangin ya, teman-teman. Ini langsung kita tumis bawang merah dan bawang putihnya. Nah, kita tumis hingga harum ya, teman-teman. Setelah benar-benar bau harum dan setengah matang gitu ya, teman-teman, langsung kita masukkan lengkuas, terus serai dan daun-daunannya. Kita tumis hingga layu dan bau harum. Kemudian kita masukkan juga petainya. Kita tumis hingga mereka semuanya layu dan baunya itu sudah tercium ya, teman-teman. Jadi baunya itu memang benar-benar harum, campur-campur gitu ya, pokoknya enak lah ya, teman-teman. Teman-teman yang biasa memakan atau memasak nasi liwet pasti tahu ya bagaimana baunya itu menggoda kita, selalu lapar. Oke, itu tadi langsung kita masukin juga rawitnya. Untuk rawit sebentar aja ya, teman-teman, soalnya itu rawit itu suka loncat-loncat kalau kita goreng lama-lama. Oke, setelah semuanya selesai langsung kita masukkan ke dalam beras yang sudah kita cuci bersih. Kemudian kita beri air ya, teman-teman. Nah, terakhir kita masukkan santannya 1 bungkus seperti ini. Dan jangan lupa juga kita beri penyedap rasa, garam, dan micin jika teman-teman suka ya. Nah, di sini saya beri garam itu 1 sendok makan. Karena ini tadi berasnya itu 1 kilo ya, teman-teman, hitungannya. Jadi garamnya itu 1 sendok makan. Kemudian saya beri penyedap rasa itu sekitar 2 sendok makan. Itu ya, teman-teman. Nah, untuk micinnya itu terserah teman-teman semuanya. Jika teman-teman suka bisa ditambahkan, jika tidak ya stop di situ ya, teman-teman. Oke, ini sudah masuk semua perbumbuan. Selanjutnya kita aduk-aduk rata. Ini saya gunakan wadah nasi atau wadah masak yang Magicom punya ya, teman-teman. Jadi ini akan kita masak di atas kompor menggunakan wadahnya yang di Magicom itu. Jadi nanti kalau misalkan udah mateng gitu ya, teman-teman, jadi kita tinggal pindahkan aja ke dalam Magicom. Kita nggak usah pindah-pindah lagi. Kalau kita menggunakan panci kan nanti kita masukin lagi, pindahin lagi, ribet ya, teman-teman. Jadi saya masak menggunakan wadah Magicomnya. Nah, setelah kita aduk rata agar larut itu si garam dan lain-lainnya itu ya, teman-teman, lanjut kita simpan di atas kompor. Kita gunakan api sedang
api sedang sampai dia mendidih ya teman-teman. Nah, nanti setelah mendidih itu kita kecilkan. Oke, selanjutnya ini saya punya udang bulan teman-teman, udang yang musimnya tuh ada di musim-musim hujan atau musim banjir gitu ya teman-teman. Jadi ini mau saya bikin peyek udang yang crispy. Nah, ini bahan-bahannya teman-teman, saya gunakan kuning telurnya saja ya teman-teman. Nah, seperti ini, kuning telurnya saja. Ini bahannya itu seperti untuk remes ya, untuk takaran tepung. Ini menggunakan tepung tapioka 9 sendok makan. Kemudian kita ayak. Ini saya ayak karena tepungnya itu udah bolong ya bungkusnya teman-teman, jadi takut ada binatang gitu. Nah, selanjutnya ini saya gunakan 3 sendok makan tepung beras. Ini resepnya resep dikeremes ya teman-teman, tapi kalau kremes kita gunakan 2 sendok makan tepung beras. Ini saya tambahin menjadi 3 sendok makan. Oke, selanjutnya setelah kita beri irisan daun jeruk, kemudian kita beri bumbu racik ikan goreng atau ayam goreng, terserah teman-teman. Selanjutnya kita beri juga penyedap rasa. Nah, kemudian kita beri air. Nah, ini dia ya teman-teman. Kita gunakan kira-kira saja airnya itu secukupnya sampai seperti ini ya. Nah, encer, tidak terlalu encer. Untuk resep kremesnya teman-teman bisa lihat di video-video saya ya teman-teman. Nah, ternyata resep adonan kremes itu bisa digunakan untuk peyek udang dan peyek-peyek lain ya teman-teman. Nah, ini buktinya. Nah, memang dia sedikit encer, dia dimasukkan ke dalam minyak itu ya seperti itu ya teman-teman, seperti kremes. Nah, seperti ini, tapi kita gabung-gabungkan ketika masih basah ya, jadi dia bisa menyatu teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir dengan keencerannya. Nah, ini dia. Nah, begini saya cara membuatnya teman-teman. Nah, yang terpisah itu kita satukan di dalam satu kesatuan, jadi agar tidak bercerai-berai ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Ini nasi liwetnya sudah matang ya. Jadi untuk nasi liwetnya itu agar dia merata, teman-teman sesekali diaduk-aduk gitu ya teman-teman, sebelum dia benar-benar matang. Jadi dia kan masih agak basah tuh ya, jadi enak kita untuk ngaduk dan kita tes rasa juga. Oke, setelah beberapa menit kemudian ini udah benar-benar matang ya teman-teman. Nah, ini dia jenis berasnya yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Ini adalah menggunakan beras bulog teman-teman. Oke, ini peyeknya sudah matang ya teman-teman, jadi tampilannya seperti ini. Dan ini bisa tahan semingguan ya teman-teman, atau bahkan lebih tergantung penyimpanannya. Dia toplesnya itu harus benar-benar kedap udara ya teman-teman. Tapi saya rasa kalau kita membuat peyek atau semacamnya gitu nggak bakalan bertahan sampai 1 minggu ya teman-teman, ya paling lama 2 hari ya teman-teman. Nah, ini nasi liwetnya teman-teman, gimana kan, sangat menggoda ya. Nah, semoga menu saya hari ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya. Meskipun sederhana tapi alhamdulillah nikmat ya teman-teman. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel Dapur Wong Sintang. Terima kasih atas kebaikan teman-teman. Semoga Allah selalu lancarkan rezeki teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.